Halo sobat kudu semua, terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku bakal membahas ya tentang em, pemutakhiran data PPG ya yang di SIM PKB, data SIM PKB yang sekarang ini lagi viral di forum forum dimanapun ya, baik di Facebook, Instagram, yaitu Valid Pusdatin yang kayak gini ya, centang hijau, dan Invalid Pusdatin yang kayak gini, centang merah ya. Jadi apa aja sih sebab-sebabnya sehingga bisa terjadi centang hijau dan merah, dan juga berbagai masalah lain yang aku sempat baca pertanyaannya di forum-forum itu gitu ya. Jadi sebagai pemerhati PPG, diri aku nih rasanya kayak mau melakukan sesuatu gitu biar teman-teman juga bisa berbagi bersama gitu. Jadi aku langsung aja. Jadi kalau menurut aku itu ada 3 persoalan pokok kenapa dia masih centang merah, centang silang merah dan belum centang hijau gitu. Jadi sebab pertama mungkin data NIK-nya memang atau data tanggal lahirnya memang belum sesuai. Jadi bisa aja kalau setahu aku ya, yang berhubungan dengan data yang bersifat angka-angka kayak gini itu sering banget kita itu kadang-kadang salah. Apalagi kalau misalnya yang menginput itu kan operator sekolah. Jadi kita selaku yang bersangkutan yang punya data itu ya harus ikutan berpartisipasi gitu. Jadi lihat juga apakah ini udah bener dikerjainnya atau gimana. Dan yang paling utama ini kan nggak ada data pendukungnya ya di perbaikan data pemutakhiran ini. Jadi kayak kita kalau dulu aku kalau nggak musim pemutakhiran ya, biasanya itu akan ada disuruh upload, scan KTP, karena aku juga pernah ganti NIK KTP kan, dari NIK KTP biasa ke KTP elektronik gitu. Dan saat itu yang terjadi adalah aku salah input gitu, tapi ada backup, scan data KTP-nya. Nah ini kan nggak ada backup, jadi kalian harus hati-hati banget gitu, harus seteliti itu gitu. Karena ini kan persoalan nasib gitu ya. Kalau kita nggak invalid pusdatin, otomatis data kita kan nggak bisa terbaca dengan baik gitu ya. Terus selain invalid dan valid pusdatin ini, yang harus kalian perhatikan itu adalah jenjang pendidikan terakhir, karena itu merupakan salah satu syarat kalian bisa ikut pretest ya. Apakah di situ kalau misalnya kalian baru sarjana, di situ udah terinput ijazah verbal sarjananya atau belum gitu, itu ya harus kalian perhatikan juga gitu. Bukan soal valid invalid pusdatin aja, tapi itu juga gitu yang harus kalian perhatikan. Terus bagian yang nomor 2 ini masih persoalan ijazah ya. Jadi aku juga lihat itu ada teman-teman yang ngobrol di forum-forum tersebut ya, di forum-forum PPG gitu. Jadi gimana ini gitu, verbal ijazahnya kok nggak bisa didapodik. Nah coba dilihat kembali panduannya, atau boleh juga dilihat video aku di sebelumnya ya, pemasaran. Maksudnya boleh dilihat bahwa verbal ijazah, terutama ijazah S1 itu dilakukan di manajemen PTK masing-masing ya, yang terhubung melalui SSO. Jadi nanti password sama password sama user ID-nya itu kalian bisa minta ke operator masing-masing ya, yang akun yang sudah terverifikasi seperti itu. Itu bisa diganti di situ seperti itu. Ya, jadi kalian menuju ke manajemen ptk.datadik.kemdikbud.go.id kalau aku nggak salah ya. Ya langsung aja ke tutorial aku. Jadi nggak bisa S1 itu nggak bisa diupload langsung melalui Dapodik. Nanti dia pasti akan jadi error gitu. Jadi banyak yang bilang katanya error ya. Itu ya salah tempat verbal ya. Yang ketiga itu masalah penyinkronan. Jadi masalah penyinkronan ini ada 2 macam masalah ya. Jadi masalah pertama itu biasanya sinkronnya kurang lama atau kurang sempurna gitu. Jadi sinkronnya kurang sempurna biasanya kalau aku ya, karena aku baru belajar juga. Jadi sebagai operator itu selalu kalau operator-operator yang sudah senior itu sarankan aku
untuk yang namanya sinkron agak lama sedikit gitu. Maksudnya kalau sinkronnya terlalu cepat itu biasanya akan menjadi tanda tanya juga di aku, apakah ini udah tersinkron dengan baik atau tidak. Biasanya kalau aku sinkron itu di bawah 4 menit aku bakal sinkron lagi. Karena menurut aku biasanya ada data-data yang belum terkirim gitu, atau sinkronisasinya belum sempurna, atau mungkin ada masalah dengan jaringan internet kita. Jadi setelah sudah update ya, sudah memutakhirkan data kita, sering-seringlah untuk sinkron ya. Ya, operator dapodik lagi nih gitu. Ya, dapodiknya harus sering banget sinkron. Karena dapodik itu dia kan berhubungan ke berbagai server ya. Ya, sepertinya. Nah, ini juga terkait dengan masalah kedua ya. Jadi sebelum aku jelaskan tentang server tadi, masalah kedua adalah kalau kita udah sinkron belum berubah, ya jangan ngamuk dulu, karena sinkronisasi itu dia setahu aku minimal akan terubah datanya 1 kali 24 jam. Itu minimal loh, dan maksimalnya itu bisa sampai 2 minggu baru terkoneksi. Kalau kalian perhatikan itu yang terbaca di SIM PKB itu rata-rata di 20 tanggal 20-an ke atas, jadi ke bawah, jadi 20, 19, 18 itu yang terbaca di dapodik ya, mulai dari tanggal segitu. Jadi 20 ke atas seperti 21, 22, 23 ya tanggal itu belum terbaca gitu. Karena ya itu tadi, kita sinkron hari ini belum tentu data berubah hari ini. Bisa jadi berubah 1 hari, 3 hari, bahkan sampai 2 minggu itu. Seperti itu, karena namanya itu tadi, kembali ke situ tadi. Jadi server dapodik itu mengedarkan data ke semua server, dan itu banyak banget kan. Jadi server dapodik transfer data ke SIM PKB, transfer data ke manajemen dapodik. Jadi tarik transfer, apalagi ini sekarang kan banyak mana dapodiknya juga dapodik baru, kemudian banyak yang invalid juga. Jadi pergantian data itu sangat masif ya sekarang. Jadi ya nggak bisa langsung terkoneksi. Yang penting kita kan udah nggak bisa langsung, nggak bisa langsung terkoneksi, nggak bisa langsung terbaca ya, seperti itu. Apalagi kan SIM PKB itu dia udah bilang batasnya tanggal 30 pukul 23.59. 30 apa 31 sih? 31 ya, 31 tanggal 31 23.59 WIB. Jadi ya udah gitu, kita ikuti aja batasan itu. Dan kalau emang udah datanya udah fix ya silahkan langsung disinkron gitu. Jadi jangan salah-salah tempat lagi ya kayak gitu. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.